Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Wong Pensiunan. Apa kegiatan saya hari ini? Hari ini saya akan menceritakan tentang buah jambu madu saya yang rontok karena faktor alam dan bagaimana cara mengatasinya, serta ada sedikit gangguan dari hama kupu-kupu. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana rontoknya karena faktor alam. Ikuti terus channel ini. Ada beberapa buah jambu di bawah. Ini disebabkan oleh faktor alam, yaitu angin dan hujan yang kuat tadi malam. Nah, jambu ini memang sengaja saya tidak bungkus, ya. Nah, ini jatuh rontok karena angin dan hujan yang kuat tadi malam. Nah, ini sehingga berjatuhan seperti ini, ya. Jadi rontoknya buah jambu madu itu salah satunya disebabkan oleh faktor alam, ya. Dan kali ini faktor alam tersebut adalah hujan dan angin yang kuat. Itu salah satu. Ini buah yang sudah hampir matang. Ada beberapa putik yang putus. Perhatikan itu, ya, putus. Ada 3 ini di bawah. Ada jatuh, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ini karena adanya faktor alam, ya, angin yang sangat kencang. Yang ini juga, ini ada yang putus, ya. Ini yang lain juga ada, ya. Nah, kenapa faktor angin ini berpengaruh? Karena diperhatikan pohon ini tumbuh di tempat yang terbuka, ya. Lihat di kamera ini sawah yang terbuka. Jadi ketika angin kencang berhembus, langsung ini mengenai pohon ini, ya. Itu kerugian kalau di tempat terbuka. Maka seharusnya ada penghambat, ya, penghambat oleh akibat hembusan-hembusan angin dan hujan tadi. Ya, misalnya menempatkannya di tempat yang terlindung. Ya, bisa terlindung itu di balik tembok atau dibuat pelindungan. Tapi tempat saya sengaja biar saja seperti ini, ya. Dan karena ini memang saya sengaja tidak bungkus supaya kita lihat perkembangannya. Ini salah satu faktor, ya. Ada faktor-faktor lain, ya. Kalau kita baca di literatur, ada selain faktor alam juga, karena juga ada juga faktor genetik dari pohonnya itu sendiri, bibitnya kurang bagus. Dan ada juga faktor penanganan atau perawatan pohon yang tidak baik, terutama keseimbangan dari pemupukan. Pupuk-pupuk yang tidak tepat itu biasanya menyebabkan buah rontok. Oke, itu tidak saya bahas karena tempat jambu saya ini rontoknya karena faktor alam. Oke, nah, baik. Tadi saya bilang juga yang kedua ada gangguan hama. Ini perhatikan, ini jambu ini buruk. Saya petik ya biar kelihatan jelas. Ini bukan buruk karena ini grepes. Wah, itu dia, malah tertinggal. Perhatikan ini grepes, ya. Ini grepes ini saya pernah lihat ada kupu-kupu, ya, kupu-kupu yang memakan buah, ya. Ini salah satu. Ini juga nih atasnya, ya, kupu-kupu. Jadi ada juga hama yang memang langsung bisa memakan buah. Tapi alhamdulillah ini semuanya buah ini tidak ada lalat buah, ya, tidak ada lalat buah. Jadi tidak ada yang busuk.
hampir tidak ada yang busuk. Hanya ini contoh pada yang jatuh ya. Ini juga buah yang kurang bagus. Nah, ini ada proses pembusukan dan ini pecah ya. Nah, ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Kurang nutrisi sehingga dia bercak, timbul bercak. Oke. Nah, nanti kita lihat ya, kalau sempat muncul kupu-kupu pemakan buah. Saya lihat kupu-kupu itu banyak di jambu kristal. Nanti saya tengok, kalau ada nanti saya videokan ya. Kalau tidak ada ya berarti ini keterangannya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini jambu-jambu seperti ini udah hampir matang nih, tinggal beberapa hari saja ya. Karena ciri-cirinya jambu matang itu, ini kilatnya sudah mulai menghilang ya. Ini masih agak mengkilat ya. Ini sudah mulai agak hilang kilatnya. Yang ini udah mulai matang. Kalau ini masih banyak mengkilat ya, ini belum matang betul ya. Nah, itu jadi itu jambu-jambu saya yang semalam terserang oleh angin sehingga merontokkan buah-buah yang ada di atasnya. Oke. Sahabat, ini salah satu hama, yang ini lalat buah yang sedang memakan buah jambu kristal. Dan ini potensial mengganggu kemulusan jambu madu ya. Ini bentuk lalat buah, dan ini bisa kita atasi dengan cara membuat perangkap lalat buah. Ini salah satu bentuk kupu-kupu yang suka makan buah. Ini saya berada di pohon jambu kristal ya, yang buahnya hancur semuanya, yang disebabkan oleh kupu-kupu dan lalat buah. Ini bentuk kupu-kupunya juga. Ini dia makan buah ya, buahnya dimakan ya, sehingga grepes. Ini salah satu bentuk kupu-kupu yang menjadi hama buah-buahan. Sahabat, ini juga bentuk kupu-kupu yang merusak buah-buahan ya. Ini lihat, saya videokan 2 buah kupu-kupu sedang menghisap sari buah jambu kristal ya. Nah, ini lihat, ini kupu-kupunya. Oke. Jadi harus hati-hati terhadap hama kupu-kupu. Perhatikan, ini ada 2 buah kupu-kupu yang dia sedang makan jambu kristal. Sahabat ya, kupu-kupu tadi itu bisa memakan juga buah jambu madu ini ya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya tentu kalau hama jambu ini harus dibungkus. Sebagusnya dibungkusnya sejak kecil ya. Sejak bunga, setelah rontok itu benang sari bunga, langsung dibungkus supaya tidak ada penetrasi dari lalat buah atau kupu-kupu. Nah, kedua, kalau rontoknya tadi disebabkan oleh alam, misalnya angin ya, tentu tempatkan pohon ini di tempat yang terlindung dari gangguan angin atau dibuatkan penghalang angin. Oke. Nah, jadi saya hanya bisa membuat langkah-langkah mengatasinya, nanti saya bungkus ya. Ini karena belum ada serangan lalat buah ya, semoga aja begitu. Kita akan bungkus supaya tidak terserang lalat buah atau kupu-kupu ya. Oke, membungkusnya saya tidak bisa videokan karena tangan nggak bisa membungkus tangan satu ya. Oke, nanti setelah dibungkus saya perlihatkan. Inilah sahabat, semua buah sudah saya bungkus. Pembungkusannya menggunakan kantong plastik bekas.
sehingga warnanya macam-macam. Ada yang putih, ini seperti ini ya. Kemudian ada yang hijau, ada yang hitam. Ya, apa aja yang kita punya. Ya. Kalau bungkus-bungkus begini ndak harus belilah, kalau kita punya bekas nggak apa-apa. Cuma ingat ya, di bagian bawahnya diberi lubang supaya nanti kalau air masuk dia bisa langsung keluar. Jangan besar-besar ya, jangan besar-besar. Ini semua kita kasih lubang. Ini bagian bawahnya kita kasih lubang ya. Nah, oke. Demikianlah sahabat semuanya, cara Nur Hidayat mengatasi rontok buah dan serangan hama, lalat atau kupu-kupu pada jambu madu hijau. Oke, jangan lupa seperti biasa, silahkan like jika Anda suka, silahkan share kalau bermanfaat kepada yang lain, silahkan komen untuk diskusi, dan yang belum subscribe, mari kita subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.